Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas ya mengenai pembuatan website toko online ya, toko online basic dengan menggunakan AI. Nah, kita akan menggunakan layanan dari Cloud AI. Kita akan coba gunakan yang versi gratis dulu, teman-teman ya. Tentunya nanti teman-teman tinggal download promnya ada di bawah ya. Nah, jadi di dalam membuat website dengan menggunakan AI itu yang diperlukan utama adalah sebuah prompt yang matang ya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman membangun web yang cukup kompleks ya, websitenya kompleks dan mungkin menggunakan versi yang berbayar. Nah, itu promptingnya itu harus benar-benar detail ya. Kenapa? Karena kalau tidak detail itu nanti takutnya membuang-buang kredit yang dimiliki gitu ya. Nah, contoh di sini kita akan coba buat website ya. Ini eh bahasa utama yang digunakan adalah PHP, native PHP ya dengan database SQL ya. Nah, jadi kita akan buat sebuah landing page sederhana ya. Nah, ini untuk yang saya inginkan seperti ini. Lalu ini ada flow checkout-nya. Kemudian ada sistem login user, dashboard admin. Kemudian ada database-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal copy aja, copy. Kemudian buka Cloud AI atau kalau belum daftar silahkan daftar di Cloud AI. Nah, lalu paste di sini. Nah, kekurangan dari Cloud AI ini token ataupun kredit yang diberikan itu sangat sedikit teman-teman ya. Mungkin kalau dibandingkan ChatGPT itu lebih banyak ChatGPT ya. Dibandingkan Gemini juga banyak Gemini. Tetapi untuk membuat program ya atau membuat web atau yang berhubungan dengan coding ya, menurut saya Cloud AI saat ini yang terbaik gitu ya teman-teman. Karena kalau pakai Gemini ya saya sudah coba beberapa kali, kadang desainnya yang cukup basic, kemudian eh, apa ya, kadang masih banyak error yang harus sering diperbaiki gitu. Nah, cuman kalau pakai Cloud AI ya kalau kita gunakan versi free itu memang kalau perintah seperti ini, nah ini mungkin memakan kredit yang cukup banyak. Jadi kalau Cloud AI dengan menggunakan versi gratis, baiknya sih memang untuk web-web yang cukup sederhana ya, misalnya landing page aja gitu ya. Karena kalau cukup kompleks itu biasanya tidak bisa ya, atau akan di limit. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Mungkin terkait dengan prompt ini nanti sebenarnya saya akan buat sebuah produk mungkin ya teman-teman, dimana untuk membuat sebuah PRD ya. Jadi kalau teman-teman mau buat tinggal ketikkan aja apa yang akan dibuat, nanti dari sistem akan merekomendasikan PRD-nya gitu ya. Tapi mungkin nanti. Nah, contoh di sini ya, saya akan coba stop aja karena sebelumnya saya sudah buat. Jadi nanti kalau teman-teman sudah buat itu ada dua file ya. Karena kan di sini di bagian prompt ini saya minta untuk membuatkan file utama ya, yaitu eh, file web utamanya, front end dan database-nya ya. Nah, contoh di sini nanti teman-teman bisa download aja kalau mau ya. Nah, ini ya dibuatkan dua file seperti ini, fashion landing dan ini database-nya gitu ya. Tinggal di-download atau nanti teman-teman download aja di deskripsi video ya. Nah, contohnya di sini saya sudah download ya. Nah, ini fashion landing dan database-nya ya. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk pengerjaan berikutnya? Nah, atau untuk mengonlinekan ke hostingnya. Di sini saya pakai layanan dari Flash Cloud ya. Kalau teman-teman belum beli, sebenarnya hosting apapun bisa ya. Silakan dibeli. Saya menggunakan layanan dari Flash Cloud. Nanti linknya di deskripsi video. Kemudian saya akan buka database ya di sini, database wizard ya. Nah, saya akan buat misalnya toko tokoku, misalnya gini ya. Lalu next step. Nah, kemudian di sini kita akan buat database-nya juga. So, saya akan samakan aja. Kemudian passwordnya.
Teman-teman bisa gunakan password atau input manual di sini. Lalu passwordnya teman-teman buka notepad dan di copy ya. Saya akan coba copy, paste ya maksudnya, supaya nanti bisa kita gunakan untuk konfigurasi selanjutnya. Nah, di sini passwordnya, lalu create user. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba copy ini ya, user dan database-nya, simpan, karena nanti digunakan untuk konfigurasi selanjutnya. Lalu cek di all privilege dan make changes. Oke ya, nah setelah itu kita buka namanya file manager di sini ya, file manager. Nah, teman-teman ke public HTML, lalu cari nama domainnya. Saya akan gunakan domain subdomain ya. Jadi saya akan gunakan domain belajar ini. Tapi kalau teman-teman misalnya ingin domain utama itu biasanya di public HTML ya. Nah, file ini saya akan select all dan delete ya. Saya akan confirm. Oke, lalu upload teman-teman. Nah, di sini saya akan tarik filenya yang fashion landing ini ke sini. Oke, lalu go back. Nah, di sini kita klik kanan, lalu ekstrak. Pilih extract file ya, close. Lalu kita reload. Nah, di sini kita delete aja yang ini, klik kanan dan delete. Oke, kita delete ya. Oke, selanjutnya file utama web kita itu masih di dalam folder fashion landing. Harusnya di sini ya letaknya. Nah, kita klik di sini. Lalu saya akan select all dan klik kanan dan lalu kita move. Nah, move saya akan letakkan di dalam public HTML lalu folder subdomain ya. Karena saya akan letakkan di dalam subdomain. Nah, move. Nah, kalau teman-teman up level, nah atau ke public HTML dan klik belajar, nah maka dari sini. Nah, selanjutnya nanti kalau teman-teman bingung ya bagaimana cara untuk integrasi ataupun settingannya, itu sebenarnya bisa minta ke AI-nya bagaimana cara untuk melakukan cara pakainya gitu ya. Nah, di sini saya akan coba langsung setting ya teman-teman. Jadi pertama itu biasanya dibuatkan file config-nya di sini. Nah, kemudian saya akan coba cek db.php, lalu saya akan edit ya. Nah, di sini ada namanya dbhost dan dbname serta dbpassword. Sini ya, yang tiga ini maksudnya. Yang dbhost localhost. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal copy aja pertama password ini, letakkan di dalam dbpassword ya di sini. Nah, gini. Kemudian db user dan db name-nya kan sama ini ya, copy aja. Nah, ini diganti. Keduanya ini diganti ya, db usernya. Lalu juga untuk db name-nya. Nah, setelah itu tinggal disimpan. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk database-nya. Nah, database-nya teman-teman kembali ke sini, cari namanya PHP. Nah, ini PHP myadmin. Kemudian kita coba lihat database kita tadi yang ini ya, Tokoku ya. Kalau nggak salah ya, kita coba cek. Benar ya. Nah, ini tinggal diimport. Nah, lalu tarik filenya ke sini ya, choose file atau tarik. Nah, saya akan tarik nih ya, database-nya ke sini. Oke, selesai. Kita coba klik lagi. Nah, kemudian kita coba refresh ya, teman-teman, domain kita. Jadi, saya sudah domainnya tadi yang ini ya. Saya akan coba cek di domains. Nah, ini. Nah, sekarang sudah terhubung ya. Lalu bagaimana cara loginnya? Biasanya akan disertakan di saya akan coba copy dulu teman-teman. Loginnya itu kalau nggak salah ya itu biasanya dicoba cek lagi di dalam cloud-nya. Kita coba cek ya. Kalau teman-teman minta untuk kalau teman-teman bingung nanti tinggal minta aja di sini. Gimana cara login ke dalam dashboard webnya gitu ya. Nah, kita coba cek ya. Nah, ini biasanya akan dibuatkan seperti ini.
Nah, jadi loginnya defaultnya ini ya. Nama domain admin login.php. Nah, ya, kita akan coba copy. Nah, di sini sudah nih ya. Nah, kita tinggal login aja dengan username dan password yang dibuat tadi. Tadi yang dibuat apa? Misalnya dibuatkan langsung di sini ya. Nah, ini. Admin dan admin 123. Gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman bingung, kita coba login dulu deh ya. Admin, lalu admin 123. Login, sorry. Admin, admin 123. Oke, salah ya teman-teman. Hmm, coba deh saya cek lagi ya teman-teman. Apakah saya salah klik database ya? Tadi nama databasenya apa sih? Tokoku ya. Ini sih ya. Coba ya kita coba cek lagi. Tadi apakah saya salah? Saya kurang tahu ya. Oke ya, saya akan coba pilih yang ini. Go. Klik go ya. Oke, kita coba masukkan di sini eh /admin login PHP ya. Admin lalu username-nya. Oke, sudah. Tadi ternyata saya salah, teman-teman. Saya tadi ngubah database yang ini nih. Ya, ini beda beda web ya, harusnya yang atas ini. Nah, di sini sudah bisa nih ya. Oke. Jadi ini adalah database teman-teman. Nah, nanti tinggal kelola produk. Nah, ini database produk bawaannya ya. Itu bisa dihapus atau kita coba lihat web ya. Nah, ini web kita kayak gini. Nah, oke ya. Nah, ini adalah untuk settingannya nih. Nah, ini ya seperti alamat toko dan seterusnya. Atau bisa ubah password juga gitu ya. Nah, misalnya kelola produk. Nah, kayak kita coba cek di sini, kita edit aja. Nah, ini kita juga bisa upload file ya. Nah, kita coba tes ya di sini upload file aja. Saya akan coba upload di sini misalnya teman-teman. Nah, gini misalnya simpan. Kemudian yang ke meja klik edit juga ya. Nah, ini sudah tersimpan ya. Oke, yang ke meja juga simpan. Oke, berhasil ya nih. Oke, lalu yang jaket ini, nah, oke, kita tarik juga ke sini, simpan. Oke, nah kita coba tes lagi ya, 3 lagi. Sebenarnya kalau pakai AI ini, yang teman-teman perlukan adalah logic di pembuatan promnya sih ya. Jadi promnya ingin seperti apa, harus detail ya. Karena kalau teman-teman hanya misalnya buatkan saya web toko online yang bisa check out. Nah, itu tentunya AI-nya bingung ya, check out-nya ini check out seperti apa gitu. Apakah nanti integrasi dengan payment gateway atau integrasi dengan apa ongkos kirim misalnya atau misalnya hanya check out aja gitu. Lalu masuk ke email atau misalnya masuk ke WhatsApp dan seterusnya. Nah, di situ harus detail ya. Oke ya, kita coba lihat di sini. Nah, ini sudah ada gambarnya. Nah, nanti tinggal beli. Nah, di sini masuk nih. Oke ya, kita masukkan misalnya namanya Tera gitu. Email opsional. Ini tes aja ya, teman-teman. Oke, password ini silahkan dibuat. Misalnya, ya ini tentunya form-form seperti ini teman-teman bisa adjust di dalam proses pembuatannya ya. Ingin seperti apa? Apakah tidak ingin ke WhatsApp, misalnya langsung lari ke email gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ya. Jadi harus benar-benar detail gitu ya. Oke. Lalu check out via WhatsApp, nanti diarahkan ke WhatsApp ya. Nah, gini. Nah, karena di settingan ini teman-teman saya minta ketika ada yang order itu masuk ke WhatsApp. Jadi walaupun seperti ini masuk ke WA. Nah, nanti datanya langsung masuk di sini. Nah, kita lihat nih apakah nanti mereka sudah bayar atau belum gitu. Kalau sudah bayar misalnya mau kita proses ya tinggal proses gitu. Atau misalnya mau kita batalkan karena mungkin mereka tidak bayar atau mungkin produknya kosong atau terjadi refund dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk proses pembuatannya. Nah, nanti untuk file ini mungkin saya berikan di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa gunakan. Oke ya, terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada request video lainnya terkait dengan AI, silakan diketikkan aja di kolom komentar ya.